Kembali lagi bersama saya, Dian Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menghitung jarak titik pada dimensi 3. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari, ya, kita lihat ilustrasi pada gambar berikut ini, ya. Coba lihat gambar di samping, ada tiga buah ukuran pintu yang dapat dilewati. Nah, pintu tersebut dapat dilewati oleh orang yang berukuran tinggi, sedang, dan kecil. Jarak kayu pada daun pintu yang diukur pun berbeda sesuai yang melewatinya. Ya, jadi anak kecil dengan orang yang dewasa, ya, yang berukuran tubuh tinggi itu pasti lebarnya itu berbeda, ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengukurnya agar memperoleh ukuran yang tepat? Pastinya keduanya harus saling tegak lurus. Bicara tegak lurus ini, ya, ini tidak jauh dan kita akan banyak menggunakan konsep rumus Pythagoras, ya. Jadi tegak lurus itu berkaitan erat dengan konsep Pythagoras. Nah, jadi kalian harus bisa sudah bisa menguasai Pythagorasnya itu, ya. Nah, terus juga yang dibutuhkan di sini ilustrasi kalian atau mengsketsa soal itu yang diminta ke dalam gambar yang baru, ya. Jadi kalian harus bisa mensketsanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memasuki pada contoh berikut ini, ya. Nah, di sini ada sebuah kubus ABCD EFGH, ya, dengan panjang rusuk 5 cm. Nah, titik P adalah pertengahan antara garis GC. Nah, dari sini, ya, sudah bisa kita telaah, ya. Sebentar, saya akan keluarkan dulu, ya. Nah, pen saya di sini. Nah, dari kalimat yang pertama di sini, nah, disebutkan P itu pertengahan dari garis CG. Berarti ini, ya. Berarti yang ini bisa kita simpulkan panjang GP, ya, panjang GP itu sama dengan CP. Sama dengan, ya, berapa panjangnya? Ya, 5 dibagi 2, ya, 5/2 atau 2,5 cm. Itu yang pertama yang kita dapat dari soal. Nah, selanjutnya disuruh untuk menghitung jarak antara titik A ke titik C. Sekarang kita lihat titik A, dia ada di pojok sini, titik A, dan titik C. Nah, pojok-pojok di sini. Kita perhatikan lagi titik A ke C. Jika kita tarik garis lurus di situ, nah, maka dia akan berubah menjadi diagonal sisi pada segi 4 yang di bawah. Nah, diagonal sisi, ya, diagonal sisi itu ada caranya. Nah, sekarang kita gambar dulu. Yang penting ada garis AC-nya, ya, itu yang miring, ya kan? Nah, kalian bisa menggunakan dua segitiga di sini, terserah kalian pilih yang mana. Bisa segitiga ADC atau segitiga ABC, ya. Nah, sekarang di sini saya akan menggunakan segitiga ABC aja, ya. Jadi segitiga ini kita sketsa. Ini adalah titik A. Nah, B di sini dia itu yang siku-siku, ya, karena bawah dari kubus itu adalah pasti siku-siku. Dia siku-siku di B. Dan yang di atas ini adalah C. Nah, sekarang kita bisa mencari panjang AC atau diagonal sisi pada kubus ini, ya. Maka panjang AB merupakan rusuk dari kubus, maka panjangnya adalah 5. BC juga adalah sebuah rusuk dari kubus ini, yaitu 5 juga. Nah, berarti untuk mencari AC, ya, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, konsep Pythagoras. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC
kuadrat atau CB kuadrat ya. Lalu kita masukkan panjang dari AB dan CB. AB-nya di sini adalah 5 kuadrat ditambah BC kuadrat juga 5 kuadrat, maka sama dengan 5 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. 5 kuadrat ini berapa sih? 25 ya. Ditambah 25 juga ya kan. Nah 25 ditambah dengan 25 itu hasilnya adalah 50. Maka AC kuadrat itu sama dengan 50. Nah untuk mencari AC, nah kok ada AC ya, ini enggak usah ya. AC ya, catat aja. Jadi kalau mencari AC itu sama dengan akar dari 50. Nah akar dari 50 itu sama dengan, nah 50 ini kita rubah 2 kali 25. Nah bilangan yang bisa di akar yaitu adalah 25, maka 25 nya keluar. Akar dari 25 adalah 5. Berarti AC itu sama dengan 5 akar 2. Nah 2 nya nggak bisa diakar kan, berarti ya tetap aja panjang AC adalah 5 akar 2 cm. Oke, itu yang pertama. Jadi kita sudah menemukan diagonal sisi pada kubus ABCD EFGH ya, yaitu adalah 5 akar 2. Selanjutnya untuk yang B ya. Di sini ada menghitung jarak A ke P. Nah, A ke P. Fokus A ke P. Ada titik yang di tengah. Nah, maka di sini ya ada sebuah segitiga. Saya ambil aja A C P ya. Siku-siku di mana dia? Di C. Siku-siku di C ya. Yang panjang ini katakanlah kita pakai yang A, yang pendek ini adalah P. PC atau CP. Nah, sudah kita dapat di sini. Ya, itu adalah 2,5. Ya. Maka di panjangnya adalah 2,5, sedangkan AC sudah kita hitung yaitu adalah 5 akar 2. 5 akar 2. Nah, mencari A ke P. Ya, panjang A ke P, maka kita menggunakan konsep Pitagoras lagi ya, yaitu kita lihat di sini siku-sikunya ada di C ya, karena apa, CP itu kan segaris ya, berada di garis GC, dengan GC itu tegak lurus dengan bidang ABCD ya, maka dia pasti tegak lurus ya. Maka di sini bisa kita tuliskan rumus Pitagorasnya mencari sisi yang terpanjang lagi ya. Berarti AP kuadrat itu sama dengan AC kuadrat tambah PC kuadrat ya. AC sudah kita hitung tadi, dapatnya adalah 5 akar 2 kita kuadratkan ditambah dengan PC kuadrat. PC nya adalah 2,5 kita kuadratkan, berarti sama dengan 5 akar 2 dikuadratkan adalah akar bukan akar 50 ya. 50 ditambah 2,5 kita kuadratkan menghasilkan 6,25. Maka di sini ya 50 ditambah 6,25 adalah 56,25. Maka untuk mencari AP ya, AP kuadrat di sini 56,25. Maka AP itu sama dengan akar dari 565 sama dengan 7,5 cm. Oke, itu adalah panjang dari AP. AP sudah ketemu, jarak AC juga sudah ketemu. Sekarang kita ke ketiga, A ke garis BC. A ke garis BC. Nah, kita lihat di sini A ke garis BC yang di sini, ya. Nah, kita
kita sudah dapat lagi segitiganya, yaitu segitiga ABC. Nah, kita gambar aja ya, A B C ya. Masih tetap di sini pasti siku-siku di B. Nah, maka A ke B. Nah, ini adalah sebuah rusuk. Panjangnya berapa? 5. Sedangkan C ke B juga 5. Nah, yang ditanya apa? Adalah garis A ke BC. Nah, A ke BC di sini ya. Ya udah, karena ini sudah tegak lurus, ya ini sudah tegak lurus, maka 5 ini ya adalah jarak A ke garis BC, seperti itu. Ya. Berarti yang ini adalah 5 cm. Ya. Oke, yang kedua, jarak titik C ke garis FH. C ke garis FH. Nah, berarti kita harus mengetahui diagonal-diagonalnya juga ini ya. Oke, C F H. Nah, ini deh, kita gambar aja. Ini segitiganya C, ini H, ini F ya. Sekarang kita perhatikan ke kubusnya. CF itu merupakan diagonal sisi ya kan, diagonal sisi, yaitu sudah kita hitung kan tadi, diagonal sisi kan sama dengan AC kan. Nah, AC juga diagonal sisi, maka panjang AC adalah 5 akar 2. Nah, sekarang kita lihat lagi CH ini juga diagonal sisi, maka diagonal sisinya panjangnya juga 5 akar 2. HF juga 5 akar 2 karena dia diagonal sisi. Nah, kita lihat di sini ketiga sisinya sama, berarti ini merupakan segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ya, kalau kita mencari tingginya ya kita harus berbagi dua ini. Nah, kita bagi dua ini dengan tegak lurus. Nah, berarti katakanlah di sini adalah titik T. Nah, T ini membagi dua HF sama panjang, berarti HT ya. Berarti di sini HT itu sama dengan ya. Berarti di sini HT itu sama dengan TF. Nah, itu sama dengan ya 5 akar 2 per 2, atau bisa kita sederhana ya, kita gunakan desimal aja, 2,5 akar 2 ya. Nah, dari sini ya kita ambil segitiga salah satu ya. Saya ambil segitiga CTF. Kita ambil segitiga CTF. Gambar jelek-jelek ya, kalau seperti inilah. Nah ya, nah di sini siku-sikunya di yang pojok sini adalah F, yang atas ini adalah C ya, dengan panjang yang ini CF 5 akar 2, TF adalah 2,5 akar 2. Kita cari CT, yaitu salah satu sisi tegak dari segitiganya. Nah, kalau mencari salah satu sisi tegak, maka sisi miring dikurangi dengan salah satu sisi tegaknya yang lain yang sudah diketahui ya. Berarti CT itu sama dengan ya sisi miring dikurangi ya, sisi miringnya dulu CF kuadrat dikurangi dengan TF kuadrat, berarti sama dengan CF, yaitu adalah 5 akar 2 kurangi TF 2,5 akar 2 ya, dikuadratkan. Ini 5 akar 2 kita kuadratkan, 5 kuadrat adalah 25, akar 2 kita kuadratkan adalah 2, berarti 25 dikali 2 adalah 50 dikurangi dengan 2,5
Ya, kita kuadratkan 625. Ya, 6,25. Lalu akar 2 kita kuadratkan menjadi 2. Maka 6,25 dikali 2 hasilnya adalah 12,5. Nah, 50 kita kurangi 12,5, itu hasilnya adalah 37,5. Ya, 37,5. Nah, ini untuk CT kuadrat. Maka untuk mencari CT itu sama dengan akar dari 37,5. Nah, ini berarti CT sama dengan akar dari 37,5. Bisa kalian gunakan kalkulator kalian, yaitu 6,1237 ya. Kita kan menjadi 6,124 cm ya. Maka panjang C ke garis HF ini adalah 6,124 ya. Oke, terus selanjutnya kita punya P ke garis BF. Nah, P ke garis BF ya. Jadi kita P ke garis BF. Nah, jadi kita perhatikan P mana ini, mana nih? P F P. Nah, udah kita gambar aja, ini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini. Oh, sudah jadi segini kan? Kita copy ke sini ya. Pojok sendiri adalah P, yang sebelah sini adalah F, ini adalah B. Nah, kita perhatikan cara mencari P ke garis BF ya. Nah, titik P ini berada di mana? Di garis apa? Di garis GC ya, di garis GC. Nah, garis GC ini ya, itu juga sejajar dengan garis FB. Nah, jika dia sejajar, maka jarak G ke F dan C ke B itu adalah merupakan rusuk dari kubus. Nah, berarti jarak P ke FB itu sama dengan rusuk itu sendiri, yaitu adalah 5 cm ya, sama dengan rusuknya ya. Oke, terus yang kedua adalah titik E ke bidang BCGF. Nah, kita gambar dulu bidang BCGF adalah di sisi kiri, sisi kanan sorry ya. Ini B, ini C, ini G, ini F. Nah, mencari jarak E ke bidang BCGF. Nah, katakanlah di sini ada titik E. Ini adalah titik E. Titik E ini ya, dia kan melalui F. Titik ini kan melalui F, tembus ke F ya. Jadi kita tarik garis lurus ke sini ke F. Nah, ke F. Nah, sudah lagi ya. Berarti EF itu adalah tegak lurus pada bidang. Maka jarak E ke bidang BCGF itu juga merupakan rusuk dari kubus, yaitu adalah 5 cm ya kan. Nah, ini sudah ada teoremanya yang kemarin sudah kita pelajari itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bidang ADHE ke bidang BCGF. Nah, bidang ADHE ke bidang BCGF. Kita gambar dulu ADHE. ADHE ya. Ini sesuai dengan gambar yang di sana ya. E-nya kan di ini sisi apa? Sisi kubus yang sebelah kiri dan sisi kubus yang sebelah kanan. Ini adalah B, C, G, F. Nah, dari sini sudah kita ketahui jarak bidang ADHE ya kan. Nah, ini kan sebuah kubus ya kan.
Lah, setiap titik E itu tegak lurus dengan bidang BCGF. Titik A juga tegak lurus dengan bidang BCGF. Titik D itu juga tegak lurus dengan bidang BCGF. Titik G itu juga tegak lurus dengan bidang ABDHE. Maka panjang dari atau jarak dari ADHE ke bidang BCGF itu juga rusuk ya. Panjang rusuk dari kubus itu adalah 5 cm ya. Oke, dari sini contoh dari mencari ya, menghitung jarak titik pada di dimensi 3 ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.